Nah, apakah bisa satu lembaga yang nggak jelas apakah itu tentang persyaratan keislaman, karena kan selain orang Islam kan tidak boleh menentukan halal maupun tidak halal. Bukan gitu. Tidak boleh, tidak tahu loh. Ya, tidak boleh. Nah, sekarang kelihatannya mau disertifikatkan seperti bank-bank itu juga gitu. Jadi tapi yang jelas gitu penentuan itu ya. Ini halal itu haram itu saya sendiri kalau yang bukan bidangnya kok tetap tidak percaya. Yang paling menonjol itu waktu peristiwa niku napa mangkok itu loh, napa? Ajinomoto. Itu sarjana farmasi di UGM itu jelas di koran mengatakan, ini ulama mestinya tanya kepada kami. Itu di prosesnya sama sekali tidak dipakai itu apa dalam sudah kami teliti sana itu ternyata tidak ada unsur babi di dalam Ajinomoto dia zamannya Gus Dur kan nggih. Lah kula guyon kula muni ya koplo ae sing kandhane nggon plastik Ajinomoto sakmene isine babi ya sapa? Babine semono gedene amal plastik sing dimplok lho. Lah kula cengengesan ngoten. Maksud saya mereka tidak tahu proses. Untuk ini halal atau haram itu bukan cuma zatnya tapi prosesnya. Mereka yang tidak tahu itu. Mereka akan cuma mengambil hasil akhir, diperiksa tidak ada lemak babi, terbukti ini bersih. Nah ini saya gambarkan gini loh. Ini kurma dua macam ini. A sama B lah niki. Kita niki kurma nggih. Padha-padha kurma niki. Dari satu pohon dipetik. Padha-padha direndam. 3 hari kemudian tetap sama. Sampai ke hari keempat, kelima yang ini dihentikan peragiannya. Di stop. Ya. Sampai sini aja peragian dari belakang berjalan terus, yang sudah ada berhenti tidak berlanjut. Ini, yang ini terus jalan. Terus ini terakhir jadi cokak. Halal ini. Yang ini homer, di stop di sini jadi homer. Sebagian diombe atau sebagian ditokne misalnya. Sudah tidak diombe pun. Terus sudah ini, terus sekarang ini penghentiannya ini secara kimia ini dilepas. Nah, dengan apa namanya? Diberi lagi, dilepaskan lagi, berjalan lagi peragian, terus jadi cokak. Yang ini tadi halal, yang ini yang pakai di stop tadi ini haram. Dilihat di sana hasilnya sama, cokak 100% sama hasilnya. Tapi yang ini haram karena ada proses penghentian tadi. Itu hadisnya dengan mudah bisa dilihat di Bulughul Maram. Bulughul Maram kan kitab kecil yang nggih napa nggih? Artinya sudah banyak dipakai, diterjemahkan di mana-mana toh. Wong-wong umum barang pakai di situ. Ada hadisnya. Jadi homer dibikin menjadi cokak. Itu haram cokaknya. Ini yang para ahli tidak ngerti, ahli kimia maksud saya. Sarjana farmasi yang dari UGM, saya lupa namanya siapa itu. Tapi mediti kata gitu. Yang ngerti ulama tahu ini, oh ini prosesnya begini, tidak bisa nih. Maka itu juga saya dalam soal vaksin tadi tanyakan dengan ya, Pak Usman ya. Itu saya masih kok tiba-tiba iso kondo halal ki mui iki kok ngendi? Dia pergi ke Wuhan ke apa? Pabriknya apa Sinovac. Apa itu? Baik. Pergi ke sana. Siapa yang pergi? Apa yang dilakukan di sana? Sebab waktu musim vaksin rubella, ini kan itu kan banyak yang tidak percaya. Akhirnya pemerintah mengundang tokoh pondok pesantren, ulama dan ahli kedokteran untuk berangkat sana. Kebetulan ma'had kami termasuk yang diminta mengirim. Kita kirim 1 orang ustadz dan 1 dokter. Ya, kita kirim berangkat sana. Berangkat sampai di Bandung, disambut, ada upacara gini, datang sini habis makan pagi, tidur di hotel apa gitu ya. Sambut semuanya datang, terus masuk ke Bio Farma itu. Diajak keliling ini loh. Prosesnya kalau ada begini, jadi buatnya begini, ini mesinnya begini, buatan ini, kerjanya ini pakai listrik begini, semua sudah modern gini sampai selesai semuanya. Memang sudah saya perkirakan gitu, saya suruh tanya. Waktu sudah bubar semuanya mau pulang, ustadz dan 1 ustadz 1 dokter ditanya kepada kepala institut. Ini jadi kami taunya halal haram dari mana? Jadi sebenarnya kepingin ini apa yang mau ditunjukkan pada kami ini? Maaf tuh ustadz yang ini kami sekarang menjalankan perintah
ini akan ada tamu meninjau gini, jadi kami ajak berkeliling menunjukkan ini loh, pabriknya ini, tenaganya ini, prosesnya begini. Wis. Ngerti nian kuwi halal atau haram kok ngendi wong ndung anak pabrik iki ngene. Ndak ngerti toh. Tidak ditunjukkan bagaimana mestinya. Karena juga yang datang semuanya apa juga pada ngerti halal haram walaupun dari pondok pesantren. Lain dengan yang kita kirim memang, iki kudu sing ngerti halal haram, berangkat ono engko iso paling tidak bawa hasil. Kalau toh tidak hasil akhir tapi dia paling tidak prosesnya begini kan gitu ya. Tapi menguasai keadaan. Itu ternyata. Waktu itu kebetulan datang dari Puskesmas Jumapolo, Dinas Kesehatan Karanganyar, kemudian juga dari Koramil, dari Polsek, kemudian dari wakil MUI Karanganyar, Kabupaten Karanganyar juga datang sama dari kabupaten. Datang, terus jadi kami tidak tahu ini mana yang dikatakan halal sana. Cuma datang ke sana iya, tiga imangan diinepne iya, dijak mubeng iya. Tapi mana yang menunjukkan bahwa proses itu halal tidak ada. Nah sekarang saya tanya, Pak MUI ini, ada fatwa dari MUI pusat mana yang mengatakan bahwa itu halal? Kami yang ada dari pusat itu cuma ada yang bahwa MUI pusat sudah menghimbau kepada pemerintah untuk menyediakan vaksin halal bagi umat Islam. Menghimbau, tidak kok ini halal, tapi di luar sudah dikatakan ini halal. Nah ini kan jenenge permainan kata-kata terhadap ini. Kami katakan itu sebabnya kami keberatan untuk mengikuti itu. Tapi kalau ada orang yang mau ikut di vaksinasi monggo, kami tidak berhak menghalang-halangi, tak bilang gitu. Terserah pada mereka sendiri. Tapi kami untuk ikut berkampanye kami tidak berani. Tanggung jawab kami terlalu berat nanti. Ya, sudah kita ngirim orang kok tidak kok acak-acakan suka murah seneng bukan. Diminta ngirim kita kirim bener gitu ya. Dan tenaga yang memang expert ngerti halal haram yang itu ngerti masalah kedokteran, itu dokter yang berangkat itu terjadi seperti itu. Jadi juga dengan yang sekarang ini katanya yang dikirim ke Sinovac itu siapa, punya kemampuan apa, dan apa yang dilakukan di sana, tiba-tiba mengatakan halal. Apalagi di koran Pak Jokowi mengatakan vaksin ini halal dan aman. Loh, kok Pak Jokowi bisa membuat fatwa halal barang ki piye toh? Apa sudah dapat sertifikat dari amal sahabat di Solo sini untuk membuat halal sesuatu? Itu kan harus dipersoalkan gitu. Sehingga kami juga wah kalau gini caranya. Nah, ditambah lagi selama ini yang datang dari sana-sana itu orang kena dipercaya masalahnya gitu. Seperti juga dengan ini pandemi ini kan. Jadi ini karena Covid dihasung supaya Jumatan ditunda saja dulu, tidak dilakukan dulu. Terus beberapa lama ada sekarang ini diperbolehkan untuk untuk berjumat lagi. Alasannya apa? Karena ada Covid. Piye ta janjian kan tidak cetha to gitu. Dan sebagainya tidak. Jadi harus bolak-balik menunjukkan kebingungan sehingga kita sing kena dipercaya ki jane sapa gitu loh. Demikian juga yang lainnya kebijakan seperti masjid kon rasah jamaah sik tapi untel-untelan nang nggon mall ya terjadi. Apalagi yang lainnya malah lebih nyolok lagi yang keluar di koran juga tuh di ini. Koran hari ini nyebut si sapa sing gini. Cuma si Ahok ora disebut. Sing disebut si sapa? Penyanyi kuwi sing disebutkan ditegur karena karena berkerumun padahal kas DKI vaksin malah menjadi contoh. Ini contoh milenial itu boleh berkerumun, tidak pakai masker, tidak pakai. Kalau yang lainnya tukang becak itu kan harus pakai. Kalau tidak nanti kan bersihkan benteng Kasenburg sana. Itu yang macam begitu itu yang seharusnya makanya saya juga ini masih banyak persoalan itu. Mulai dari penghalalannya itu juga keamanannya. Uji coba klinis yang tahap ketiga itu belum dilakukan di Indonesia. Kok wis dimulai. Dan celakanya lagi uji coba klinis pada waktu kedua belum sudah pesen. Ini pesennya bukan tiba-tiba sekian bulan yang lalu.
kok wis pesen jutaan. Iki jane piye to iki? Urung ngerti halal haram, urung ngerti aman orane kok wis pesen sekian juta. Ini kan berarti sembrono itu loh. Nah, ini makanya saya waduh, mungkin takoni kuno paling-paling sedikit itu syubhat hukum. Wa ma waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat berarti jatuh dalam perkara yang haram. Itu memang rada repot gitu.